Silakan kepada Bapak Rasio untuk dapat duduk di kursi yang telah disediakan. Kemudian yang kedua kami persilakan Bapak Apit Priyanugraha, Kepala Pusat Industri Hijau, Kementerian Perindustrian untuk bergabung di atas panggung. Berikutnya kami mengundang Bapak Sani Iskandar, Wakil Ketua Umum Kadin dan Apindo untuk berkenan naik ke panggung. Silakan kepada Bapak Sani untuk dapat mengisi kursi yang telah disediakan. Oke. Dan yang keempat, kami mengundang Bapak Agung Prabowo, Direktur Corporate Banking PT Bank Negara Indonesia BNI. Silakan, Pak. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah bergabung. Aman Pak? Untuk foto-fotonya. Oke, pada sesi kali ini kita akan membahas sektor yang berbeda dari panel yang pertama. Kalau yang pertama bahas transportasi. Kalau yang kedua kita akan membahas langkah-langkah strategis untuk mengurangi polusi udara dari sektor industri, sekaligus meninjau mekanisme pembiayaan yang dapat mendukung upaya tersebut. Berdasarkan riset inventarisasi emisi oleh Virya INB dan ITB, per 2023 diketahui bahwa sumber polusi terbesar di Jabodetabek, yang lebih besar dari Jakarta ya, itu datangnya dari emisi industri. Memang di Jakarta sendiri sektor transportasi menjadi penyumbang utama. Tetapi karena polusi udara bersifat lintas batas, maka dampaknya juga dirasakan oleh wilayah-wilayah tetangganya. Karena itu penting bagi kita untuk bersama-sama membahas langkah konkret yang dapat diambil serta skema pembiayaannya. Sebelum kita mulai, mohon izin saya akan membantu mengingatkan apabila waktu berbicara hampir habis agar semua narasumber mendapat kesempatan yang seimbang. Setiap narasumber memiliki waktu 3 menit untuk menjawab setiap pertanyaan. Untuk membuka diskusi, mari kita pahami terlebih dahulu konteks dan tantangan yang ada sebelum berbicara tentang langkah dan pembiayaan. Izinkan saya memulai dengan pertanyaan pertama kepada Bapak Rasio dari Kementerian Lingkungan Hidup, Pak. Kita akan masuk ke continuous emission monitoring, Pak. Dari KLH telah memperkenalkan sistem informasi pemantauan emisi industri secara terus-menerus, yang dikenal juga sebagai SISPEC, sebagai sistem pusat pemantauan emisi industri. Sejauh ini, apa kemajuan yang telah dicapai dan tantangan utama apa yang masih dihadapi untuk memastikan kepatuhan industri serta pemanfaatan data secara efektif, Pak? Silakan. Thank you. Terima kasih. Good afternoon, everybody. I think this is a good opportunity for me to share with all of you. This is what we think that how can we create better air, clean air, because it's clear that in our constitution said that everyone has a right to have clean and better environment, including clean air. And happy we are with Pak Sani, because we are the same name. He says, I am Rashid Sani and it's Sani Iskandar. I think it's my father. Then it makes me a little bit nervous also because I talk with Pak Sani. Now, I think this is when we discuss about continuous emission monitoring. Environmental management need really very strong data, because we always talk that we are scientific authority. You cannot make any policy without strong scientific based data. And then, in order to get more scientific data, we need a monitoring system. One of them, we call it CEMS. Continuous Emission Monitoring System. This should be installed in every industry that emits large emission. I mean, this is the key, including, for example, this is power plant, cement industry, smelting company, fertilizer, and oil and gas, and many others. With continuous emission monitoring, we can monitor. This is the emission from each industry, and then could be reported directly to our system in the Ministry of Environment. And if we see that any kinds of abnormality or the emissions above the standard, it's easy to us to react
based on our authority. We send as a letter, warning letters, or we can send our inspection, all our investigators to ensure that the industry operating normally. And then this thing. The second, we need not only continuous emission monitoring, but we need also air quality monitoring system. Because SAM is measure the emission from the chimney, the stack, yeah? And then what we need also to measure the ambient. Ambient is the air. This is ambient, air quality, around like this. And then we need also to install air quality monitoring system. And then now we have a policy in every industry that emit the large emission, as well also Pak Sani Iskandar, we also ask every industrial estate to install air quality monitoring system, also interconnected with our system in the ministry. We have government already installed, and then we need also from industrial estate. Because around Jabodetabek is 48 industrial estate, and then also they contribute to the pollution. And also thank you, Pak Sani, because Pak Sani Iskandar also the former of Industrial Estate Association. Pak. Thank you for all your support with your members. Thank you very much. Thank you, Pak Rasio. Sekarang saya akan ke Kementerian Perindustrian yang diwakilkan oleh Bapak Apit. Tadi kita sudah mendengar Pak dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sekarang saya izin bertanya, apakah kebijakan apa Pak yang sudah ada di Kemenperin untuk mengatasi tantangan pengendalian polusi udara, mengingat setiap sektor industri ini memiliki kontribusi yang berbeda-beda dan beberapa di antaranya juga merupakan industri yang sulit diatasi polusinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Kristal, selamat sore semuanya. Thank you for having me, tapi karena saya lihat ini native Indonesian semua, jadi saya bahasa Indonesia aja, mohon izin Pak Deputi. Jadi terkait kebijakan Pak, kita di Kementerian Perindustrian saat ini sedang menyusun regulasi untuk pengurangan emisi industri. Nah, ketika bicara emisi industri, kita ada beberapa jenis emisi atau polutan yang sedang kita urusin. Satu, emisi GRK, gas rumah kaca, yang kedua air pollutant, yang ketiga emisi dari soil pollutant, dan juga water pollutant. Nah, semua ini termasuk satu lagi nanti di sistem reporting yang sedang kami bangun, kita juga mengumpulkan data terkait aksi mitigasi yang dilakukan oleh masing-masing industri. Jadi kami berupaya agar semua data emisi industri itu ya kami yang mengkoleksi gitu ya. Kami juga yang punya bertanggung jawab untuk mengendalikan. Itu kami akan membangun MRV system termasuk untuk air pollutant. Dan untuk emisi GRK kami juga nanti ke depan mungkin mulai 2027 akan melakukan pembatasan emisi GRK, bukan polutan udara. Nah, untuk emisi polutan udara saat ini secara kebijakan Bapak Ibu, kebijakan yang mengatur tentang batas atas emisi polutan udara itu dari tempat Pak Deputi, dari Kementerian LH, yang mengatur berapa banyak intensitas emisi yang keluar dari cerobong di industri. Kami melihat, dimohon izin Pak Deputi, kami mereview dan ini arahan dari pimpinan kami bahwa peraturan yang mengatur emisi polutan udara, baku mutu emisi tersebut, rata-rata sudah cukup lama. Sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, baik itu dari pengelompokannya, thresholdnya, dan juga perspektif lainnya, termasuk baku mutu emisi untuk ambien, khusus di kawasan industri nih Pak Sani. Dulu kita pernah diskus juga, kita juga ingin mengatur batas atas emisi polutan udara di kawasan industri. Kami saat ini sedang melakukan kajian dengan berbagai pihak, hasilnya nanti akan berupa rekomendasi kira-kira untuk masing-masing karakteristik industri yang berbeda, itu intensitas emisinya pasti berbeda di cerobongnya. Nah ini yang akan kami usulkan untuk diatur. Nanti mungkin deliverables peraturannya bisa juga di tempat Pak Deputi, di KLH, atau nanti kita bisa diskusi selanjutnya akan seperti apa. Namun tentunya secara kebijakan, kami merasa di industri ini sudah harus diatur lebih ketat lagi, dan kami sedang menyusun juga roadmap untuk pengurangan dan pengendalian emisi polutan udara. Tentunya kebijakan ini nanti akan sifatnya sedikit restriktif ya, industri akan dipaksa tuh
untuk nurunin emisi polutan udara. Tentunya kami juga akan memikirkan bagaimana skema-skema pembiayaan dan lain-lain supaya ketika kami memaksa industri untuk turun emisi itu, mereka tidak juga turun daya saingnya gitu ya. Dan kami nanti mungkin di segmen kedua kita akan bicarakan terkait usulan skema pembiayaan yang kami siapkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Piat. Oke, menarik ya Pak. Jadi kita mulai bisa melihat nih peran Kementerian Perindustrian dan peran Kementerian Lingkungan Hidup. Harapannya juga bisa nanti dikolaborasikan untuk sama-sama lingkungan kita bisa jadi lebih baik. Baik, saya akan bergeser ke Pak Sani Iskandar. Pak, sektor swasta mulai dari energi dan manufaktur hingga jasa dan logistik memainkan peran penting dalam pertumbuhan Indonesia sekaligus mempengaruhi kualitas udara. Tadi Pak Apit juga sudah mention sejalan ya Pak bahwa kita ingin ini meningkatkan daya saing gitu. Jadi menurut Bapak bagaimana pelaku usaha dapat memandang target udara bersih sebagai peluang untuk mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing industri nasional? Silakan Pak. Oke, terima kasih moderator. Ya, sepertinya Bu Kristal ini sudah cocok nih ngatur urut-urutannya nih. Jadi yang pertama, kedua dari regulator ya, Pak Rasio, Pak Apit. Yang ketiga kami dari para pelaku usaha. Nanti kesimpulannya, solusinya ada di Pak Agung. Ya, jadi mungkin yang perlu kita pahami bersama, jadi sebetulnya memang upaya-upaya untuk mengurangi emisi udara yang diakibatkan oleh industri, khususnya industri manufaktur, sebetulnya sudah sangat ketat sekali dilakukan oleh pemerintah. Jadi melalui 2 kementerian, ya dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup, ya melalui hal-hal yang disyaratkan di dalam AMDAL, RKL, RPL dan sebagainya dan berbagai kebijakan turunannya, itu sudah sangat-sangat mengharuskan industri memang mengikuti kaidah-kaidah yang ada. Termasuk juga dari Kementerian Perindustrian, ya ada yang namanya pedoman teknis, ada yang namanya standar teknis kawasan industri, dan itu pun juga sudah dimasukkan semua hal-hal yang menjadi persyaratan bagi kita pengelola kawasan industri, bagaimana kita juga bisa membantu pemerintah di dalam rangka untuk melakukan pengawasan industri yang di dalam kawasan. Jadi merespon tadi pertanyaan dari moderator, justru sebetulnya memang kita berusaha dari sisi pelaku usaha ini justru mengambil peluang ya, manfaat dengan tren ramah lingkungan ini untuk yang pertama tentunya dari segi masalah efisiensi. Dan efisiensi ini memang tentunya diperoleh secara jangka panjang. Memang tentunya pertama kali harus melakukan investasi, ya khususnya hal-hal yang terkait dengan penggunaan energi baru terbarukan, baik yang paling sederhana seperti solar panel maupun termasuk yang terkait dengan recycling untuk air limbah menjadi air bersih. Dan juga ini juga peluang bagaimana kita juga bisa lebih membangun reputasi bagi para customer kita dan meningkatkan daya saing kita sehingga kita secara korporasi bisa lebih meyakinkan kepada para customer bahwa dengan kita concern kita terkait dengan sustainability ini yang berhubungan dengan emisi udara ini itu bisa mendapatkan kepercayaan yang lebih baik daripada para klien-klien kita. Jadi sekali lagi mungkin intinya itu ini bukan hanya sekedar masalah kepatuhan atau compliance, namun ini juga bisa menjadikan momentum untuk industri meningkatkan daya saing kita. Oke. Wah ini makin optimis kita Pak sebagai orang-orang yang bergerak di bidang udara bersih ya. Nah yang paling ditunggu-tunggu nih sepertinya dari narasumber lainnya, Pak Agung.
Izin Pak, BNI merupakan salah satu pemain kunci dalam pembiayaan berkelanjutan di Indonesia. Apa saja jenis produk keuangan hijau yang saat ini menjadi bagian dari portfolio BNI dan instrumen pembiayaan apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung inisiatif industri bersih dan udara bersih? Silakan Pak Agung. Terima kasih. Sebetulnya BNI itu sudah lama juga dari sisi pembiayaan hijau, tentunya juga dari sisi pembiayaan sosial juga. Jadi per hari ini kita ada portfolio kita itu sebesar 185 triliun dan pertumbuhannya itu sekitar 20-an%. Dari 185 triliun itu kombinasi hijau sama sosial. Dari 185 triliun itu hijaunya itu sekitar 75 triliun per hari ini. Dan itu pertumbuhannya itu 25%. Dan itu dalam bentuk green loan, kebanyakan green loan sih. Tapi juga ada yang sifatnya sustainable link loan. Nah, kalau green loan ya tentunya ini untuk proyek-proyek yang terkait dengan spesifik untuk environmental seperti misalnya geothermal ataupun juga transportasi bersih dan sebagainya. Tapi yang kita lihat sebenarnya SLL ini nggak terlalu banyak, masih mungkin sekitar 3-4 triliun, sekitar 7-8 triliun, jadi sekitar 350-an juta US dollar. Nah ini yang menarik sebenarnya SLL ini tuh tujuannya adalah untuk kalau misalnya industri itu memang dia ingin mengadres specific issues mengenai sustainability. Nah ini yang apakah itu digunakan di sektor semen, agriculture, steel, packaging, misalnya mau menurunkan impact dari water pollution, CO2 emisi, mengurangi emisi, dan sebagainya. Nah ini yang kita lihat sebetulnya dari sisi perbankan, itu sudah siap sebetulnya dengan produk-produknya. Tapi memang kita harus melihat dari sisi kenapa sih demand-nya kecil, kenapa sih demand segitu aja. Kalau kita pengen genjot lebih tinggi gitu kan, nah ini kolaborasi antara financial intermediary, pengusaha sama regulator penting sekali. Kalau misalnya itu regulasinya ada, tentunya perbankan akan menyesuaikan juga. Dan yang terakhir itu kita juga melihat bahwa sebetulnya kita juga involved di green bonds ataupun juga ESG bonds. Kita juga salah satu financial intermediary Himbara. Satu-satunya intermediary Himbara yang di awal membeli carbon unit. Nah ini yang perlu ditekankan bahwa sebetulnya dari pihak BNI-nya sendiri gitu ya, kita secara infrastruktur, secara risk management policies itu kita sudah ubah menuju ke arah sana. Tinggal ininya aja, polisinya mana, tentunya kita produk akan menyesuaikan. Terima kasih Pak. Wah ini menarik, kita udah semakin melihat nih kebutuhannya. Nanti kita akan bahas di round yang kedua ya Pak, untuk lebih lanjutnya. Sekarang saya akan kembali ke Pak Rasio dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pak, modal filantropi kan juga bisa menjadi katalis ya Pak, meskipun skalanya terbatas. Bagaimana pemerintah melihat bisa berkolaborasi dengan donor internasional maupun pemodal swasta untuk membuka sumber pendanaan yang lebih besar bagi inisiatif udara bersih di sektor industri. Ini kita juga melihat tadi ada peran dari kementerian lain juga, jadi mungkin juga bisa berkolaborasi antar kementerian ya Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih ya. Saya sangat senang tadi disampaikan oleh Kementerian Perindustrian, ya, mereka sedang mengkaji untuk berkaitan dengan baku mutu udara. Ya. Jadi biasanya kementerian itu ingin lebih longgar, ini lebih ketat. Menurut saya sangat menarik Pak, terima kasih. Artinya kita mempunyai komitmen untuk menuju ke green industry itu semakin tinggi Bu. Tadi sampaikan Kementerian Industri sedang mengkaji untuk mengkaji kembali baku mutu ataupun batasan-batasan emisi kita Pak. Jadi ini saya senang, benar-benar hari ini saya benar happy Pak. Karena biasanya kami kalau bikin baku mutu lebih perketat, banyak protes. Hari ini didukung. Ya. Kedua kita bicara bagaimana optimasi
pendanaan-pendanaan berkaitan dengan lingkungan, Pak. Ya, termasuk tadi bicara tentang sistem financial system ya. Kami punya program namanya Proper. Program penilaian kinerja perusahaan. Kita bikin rating perusahaan. Ya, ada 5 rating, the gold, green, blue, red, black. Jadi ya warna-warna kita ada 5, warna emas, hijau, biru, merah dan hitam. Ini informasi ini digunakan juga Pak oleh pasar modal, termasuk juga oleh teman-teman perbankan untuk menilai bagaimana risiko bisnis dari suatu perusahaan. Karena kami di pasar modal itu diwajibkan ya, listing kami diwajibkan itu. Saya itu melihat ada kemajuan untuk membangun industri hijau melalui sektor, didorong oleh sektor financial. Karena kalau perusahaan itu ratingnya bagus, maka tentu resiko financial risk juga menurun, Pak ya. Sehingga ini akan masuk. Jadi menurut kami ini opportunity, ini sangat jelas. Kalau perusahaan-perusahaan tersebut bekerja baik dalam konteks lingkungan atau mau berinvestasi dalam lingkungan hidup, maka perbankan dengan happy untuk membiayain, Pak. Karena kami percaya itu resikonya akan menurun, Pak. Karena resiko lingkungan itu besar, legislasi social risk, kemudian risiko penegakan hukum dan sebagainya. Karena berkaitan dengan tadi sampaikan bagaimana peranan filantropi maupun internasional. Menurut kami ya kita perlukan. Tadi saya jelaskan di opening remarks itu ada beberapa faktor menentukan keberhasilannya. Tentu kebijakan. Tadi kita senang tadi kebijakan kita lebih pro lingkungan. Kemudian faktor kelembagaan, bagaimana hubungan kementerian dan juga hubungan dengan dunia usaha dan juga faktor berkaitan infrastruktur, penyediaan sarana prasarana dan kunci semua adalah pendanaan. Jadi mudah-mudahan dengan terlibatan bank seperti BNI, kemudian juga stock market ya yang memprovide green bond maupun juga green green bond Pak ya. Dan juga stock market yang green itu akan lebih baik. Jadi menurut kami inilah kuncinya. Tidak mungkin kita bisa menghasilkan industri hijau tanpa didukung oleh finansial yang kuat dan juga berkelanjutan. Saya pikir ini kuncinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rasio. Ini memang betul ya Pak, artinya sudah ada fondasi untuk sinerginya antara sektor financial dan juga lingkungan. Nah sekarang mari dari Pak Apit, dari perspektif Kementerian Perindustrian, teknologi produksi bersih membutuhkan investasi besar Pak. Selain pendanaan publik, bagaimana Kementerian Perindustrian akan menarik investasi swasta, baik melalui kebijakan, insentif, dan inisiatif-inisiatif, serta apakah ada mekanisme pembiayaan tambahan yang Bapak harapkan bisa mendukung? Silakan. Biasanya saya jelasin ini 1 jam lebih nih Pak. Saya coba 3 menit. Jadi kami memang prinsipnya meregulate to create demand Pak. Jadi kami nggak takut Pak kita regulate lebih ketat, tapi kami juga pikirkan bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh industri, khususnya akses to financing. Dan memang arahan dari pimpinan, kita boleh nurunin emisi GRK, mengatur dan mengendalikan dan menurunkan intensitas emisi polutan udara, tapi industri nggak boleh keluar uang Pak. Karena kalau industri harus menanggung cost-nya, itu akan menurunkan daya saing. Berarti kan kuncinya akses to financing, balik lagi ke situ. Dan di industri itu agak sedikit berbeda dengan power sector. Kita karakteristiknya tiket size-nya kecil-kecil tapi banyak nih Pak Agung. Beda dengan di energy sector, maunya kecil-kecil dikit tapi di atas 50 juta dolar gitu. Kalau kita pasang solar panel aja paling industri menengah cuma 10 miliar. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, tantangan tersebut, kami sedang menyusun satu ekosistem, itu ada dual mode lah kita sebutnya. Satunya adalah kita sebut GISCO, Green Industry Service Company. Dia adalah sebagai solution provider untuk menangani aspek teknis dan implementasi teknologi, melakukan verifikasi, audit dan seterusnya. Tapi di sisi lain kami juga membuat platform pembiayaan baru yang kita sebut IDCF, Indonesia Industrial Decarbonization and Competitiveness Facilities. Ini aggregated funding sedang di-develop sekarang, masuk Blue Book di Bappenas nanti. Dan itu akan menampung berbagai pembiayaan mulai dari sekarang World Bank sudah komit 600 juta dolar, nanti ada EIB, AIB, KfW, ADB, hampir semua multilateral development bank sudah approach dan sudah komit untuk memberikan juga kontribusi. Yang menarik dari skema ini Bapak Ibu, karena tadi perusahaan industri nggak boleh keluar uang gitu. Padahal ini kan green loan yang namanya loan harus dibalikin gitu ya.
Lalu bagaimana cara si industri itu bisa ngembalikin pinjamannya gitu ya. Ada 3 cara Bapak Ibu yang kita identifikasi. Satu dari cost efficiency, itu dari OPEX itu terjadi cost efficiency. Pasang solar panel pasti terjadi energy efficiency. Energy efficiency ada cost efficiency. OPEX itu bisa digunakan untuk meng-offset biaya tadi. Opsi kedua, kalau kita sekarang sedang menggagas penerapan teknologi carbon capture and utilization. Bukan CCS, bukan CCUS Bapak Ibu. Kalau CCS, CCUS itu storage-nya itu keluar uang, storage fee, carbon capture-nya juga keluar uang. Kan syaratnya nurunin emisi dan juga meng-create economic value gitu. Nah economic value dari CCUS itu nangkep emisi dari flue gas, nurunin emisi polutan udara maupun emisi GRK dan menghasilkan byproduct dalam bentuk misalnya soda es, baking soda, metanol kalau hidrometalurgi. Kalau menggunakan mikroorganisme seperti algae bisa menghasilkan biomass, green hydrogen dan bahan baku kosmetik misalnya. Kita ada satu opsi lagi skema pembiayaan yang bisa digunakan. Itu tadi byproduct-nya punya economic value untuk digunakan untuk payback. Satu lagi adalah skema carbon credit, kita bisa jual di ETS yang sedang kita bangun maupun melalui skema voluntary carbon market yang sekarang sudah ada di Index Carbon. Nah itu opsi-opsi yang kita tawarkan sehingga industri duduk manis saja gitu, nggak usah memikirkan balikin uangnya. Tapi mungkin ini perlu kami sampaikan karena ini konteksnya kita bicara tentang air pollutant, sementara ekosistem ini kami bangun untuk memfasilitasi penurunan emisi GRK. Sebetulnya ada peluang karena banyak sekali opsi teknologi yang bukan hanya menurunkan emisi GRK, tapi juga menurunkan emisi polutan udara. Nah ini kami bicara dengan berbagai stakeholder, kita mengidentifikasi jenis teknologi, opsi-opsi apa yang bisa secara langsung menurunkan dua-duanya, sehingga bisa kami biayai melalui skema tadi, si dual mode itu GISCO dan IDCF tadi. Oke. Ini itu, terima kasih. Baik, oke kita mendengar dukungannya nih Pak Sani. Bagaimana nih Pak? Sektor swasta memiliki peran penting dalam pembiayaan peralihan ke industri yang lebih bersih. Menurut Pak Sani, untuk mengurangi polusi udara dan mendorong keberlanjutan, model pembiayaan atau kemitraan seperti apa yang paling efektif untuk memobilisasi modal swasta dalam skala besar? Dan bagaimana Kadin dan Apindo dapat memperkuat kolaborasi antara dunia usaha, pemodal, dan pemerintah untuk mewujudkannya? Oke, terima kasih. Jadi ini yang paling penting ya, karena bicara keberlanjutan bukan cuma dari sisi lingkungan, namun juga usahanya sendiri. Kalau usahanya sendiri nggak sustain, akhirnya juga percuma juga. Betul. Jadi memang ada beberapa skema ya, seperti apa itu blended financing, green financing, bagaimana mengkombinasikan antara model yang dikeluarkan oleh para pelaku usaha dengan memanfaatkan insentif-insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun dari lembaga-lembaga dana internasional. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ini yang paling umum melalui skema public private partnership ya. Kebanyakan ini memang di dalam rangka untuk pembiayaan infrastruktur di dalam kawasan, membangun utilitas seperti sistem monitoring emisi, instalasi pengelolaan air limbah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir tadi yang disampaikan Pak Apit ya, mungkin dengan memanfaatkan yang namanya joint carbon mechanism itu ya, sekalipun memang ini perlu effort ya, tapi ya kalau ini ditekuni dan sebagainya, ini juga bisa menjadikan sesuatu yang menarik. Jadi Kadin dan Apindo dalam hal ini terus berperan memfasilitasi daripada ekosistem yang ada secara kolaboratif dengan cara kita menyatukan antara pelaku usaha, penyandang dana, dan regulator di dalam dialog-dialog yang produktif seperti saat ini. Kemudian yang kedua juga bagaimana kita terus memberikan masukan-masukan yang positif ya, tentunya kepada Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup di dalam menyusun regulasi-regulasi yang lebih konsisten dan juga pro inovasi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ya kita terus di dalam forum-forum yang ada diadakan oleh Kadin, Apindo dan seluruh asosiasi sektoral, kita terus melakukan satu pertukaran informasi, best practice apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing entity supaya masing-masing juga bisa mendapatkan manfaat yang lebih baik. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik,
Terima kasih banyak Pak Sani. Memang semangat kolaborasi itu sih yang selalu kita butuhkan ya Pak. Baik, saya akan kembali ke Pak Agung. Ini yang kita tunggu-tunggu juga Pak. Pendanaan teknologi baru dan proyek berdampak bersih membutuhkan manajemen resiko yang kuat. Bentuk dukungan regulasi atau insentif pemerintah apa yang paling dapat membantu BNI dan bank lain untuk meningkatkan pembiayaan di bidang ini untuk industri bersih, untuk polusi udara yang bisa kita turunkan juga. Silakan Pak. Yang pasti kalau misalnya kita mau menggunakan itu, mohon maaf Pak Apit ya, kalau misalnya capex harus capex zero, itu kelihatannya nggak mungkin Pak. Karena di perbankan pun kita juga capex itu ada harus porsi equity-nya juga di situ ya. Cuman begini, kalaupun juga capex itu misalnya zero, jadi 100% adalah bank loans, itu pun juga harus ada yang namanya pricing, cost dari capital itu sendiri. Nah, bagaimana cost capital itu bisa rendah gitu ya. Nah, ini yang challenges mungkin kita tuh baru mulai dengan yang namanya carbon unit trading, tidak actively traded, pricingnya juga nggak liquid dan kita juga nggak tahu pricingnya berapa. Bagaimana kalau misalnya dan kebanyakan dari itu adalah sebetulnya mengenai verifikasi yang tidak bisa diterima oleh investor. Nah, kalau kita butuh ini jalan, itu investor harus masuk. Kalau investor masuk dengan sendirinya ada liquidity tercipta, capitalization tercipta, pricingnya juga bagus. Dengan sendirinya yang namanya green loan, green bond, sustainability linked loan, itu akan benchmarking ke situ. Dengan sendirinya itu akan rendah. Terlepas dari tadi yang Bapak bilang mengenai rambu-rambu risikonya, bagus Pak. Kita akan mengikuti itu dan itu ada ratingnya masing-masing. Kita akan bisa assign pricing daripada itu. Tetapi sebetulnya itu policy secara keseluruhan sehingga yang namanya uang dari luar ini masuk. Ini cuma simple supply demand, kalau misalnya pricing itu adalah semakin banyak yang ngambil itu barang, dengan sendirinya pricingnya itu akan bagus gitu. Nah ini yang perlu dipertimbangkan. Yang kedua adalah, ini kita juga kesulitan juga adalah untuk menggerakkan dengan lebih cepat karena sebetulnya terkait dengan PLN, makanya saya juga tanya Pak Febrio ada nggak di sini. PLN itu pengen punya kuku di semua proyek-proyek environment, ESG. Bagaimana mungkin kemudian kita bisa berlari dengan kencang kalau misalnya dia melakukan itu, kemudian terjadi adalah legal lending limitnya akan penuh di semua bank. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Nah ini yang kita harus perlu pertimbangkan juga. Bagaimana dengan government risk sharing? Ini cuma bisa diterima oleh SMI, tapi bank-bank kita nggak bisa juga gitu. Kenapa sih kita nggak dikasih juga gitu kan? Terlepas dari tadi yang rambu-rambunya itu Pak, kita juga perlu juga ada semacam government risk sharing juga, karena sebenarnya kan duit yang dipakai itu duitnya nasabah, duitnya Bapak Ibu semua. Nah ini yang kita juga penting bahwa bagaimana kalau misalnya kita memberikan loan ke situ, itu uangnya balik. Lalu bagaimana dengan insentifnya, bagaimana juga Pak Sani kalau misalnya mau invest di sesuatu yang sifatnya bersih atau mengurangi polusi dan segala macam, tentunya kan IRR juga harus ada ya Pak Sani ya. Kalau enggak ntar shareholdersnya marah-marah gitu Pak Sani. Nah ini yang juga apa nih insentifnya nih. Mestinya, dan saya lagi nyari Pak Febrio di sini adalah, intinya adalah I-Core. Jadi incremental capital over returnnya itu tuh mesti ada. Memang ini tidak direct. Tapi ada indirect dan itu dampaknya tuh yang mesti dihitung juga gitu ya. Nah ini fiskal memiliki peranan penting dalam hal ini. Tapi kalau misalnya lain-lainnya kita bekerja sama dengan ADB, dengan DEG dan segala macam untuk memberikan financing, itu sudah terjadi. Jadi bisa dilakukan dengan scale dengan lebih besar. Kira-kira begitu deh saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Agung.
Saya menyadari waktunya nih yang terbatas. Sebenarnya saya masih pengen banget melanjutkan diskusinya. Tapi kita sudah mendengar nama yang dicari-cari ya Pak. Jadi kita tahu langkah berikutnya dari teman-teman yang aktif bergerak di udara bersih. Kalau kita mau ini ada next actionnya, kita udah tahu nih next meeting kita sama siapa itu ya. Baik, kalau begitu saya izin mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber atas diskusi yang penuh wawasan. Diskusi ini menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor, komitmen industri sangat penting untuk mempercepat aksi udara bersih di sektor industri. Semoga percakapan hari ini tidak berhenti di ruang ini, tapi menjadi langkah awal menuju perwujudan udara bersih di Indonesia. Saya Kristal, selaku moderator, mohon maaf jika ada kekurangan yang selama jalannya sesi ini. Terima kasih dan saya kembalikan kepada MC.